kegiatan serentak di jemaat-jemaat lokal itu kita rencanakan di tanggal 20 dan 21 September 2025. Di antaranya ada kegiatan walk run bike atau berjalan, berlari, dan bersepeda sejauh minimal 5 km pada lintasan atau rute yang dahulunya pernah dilalui oleh para mubalik awalin atau para tokoh-tokoh jemaat awalin di jemaat lokal masing-masing, yang dilanjutkan dengan kegiatan wikari amal seluruh anggota jemaat untuk memperindah dan mempercantik masjid-masjid dan sholat center di jemaat lokal masing-masing. Upaya-upaya yang selama ini kami kerjakan, mulai dari rapta-rapta yang berkolaborasi dengan Pak Harjia, dan juga upaya-upaya yang akan dilakukan sampai dengan puncak acara konferensi internasional yang tadi Bapak Amir sampaikan itu, melalui kerjasama dengan berbagai konsorsium, bersama dengan ICRP, kemudian Ma'arif Institute. Peluncuran buku ya, Amaniyat Manak di Mata 100 Tokoh Indonesia. Ya. Itu saja isinya adalah tentang bagaimana pandangan-pandangan para tokoh tersebut terhadap Ahmadiyah sebagai refleksi persahabatan, refleksi pertemanan, refleksi mungkin pengamatan. Betul ya. Kegiatan serentak di jemaat-jemaat lokal itu kita rencanakan di tanggal 20 dan 21 September 2025. Di antaranya ada kegiatan walk run bike atau berjalan, berlari, dan bersepeda sejauh minimal 5 km pada lintasan atau rute yang dahulunya pernah dilalui oleh para mubalik awalin atau para tokoh-tokoh jemaat awalin di jemaat lokal masing-masing, yang dilanjutkan dengan kegiatan wikari amal seluruh anggota jemaat untuk memperindah dan mempercantik masjid-masjid dan sholat center di jemaat lokal masing-masing. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini akan terus kita adakan dan terus kita publikasikan baik ke dalam maupun keluar. Nah, sampai akhirnya nanti pada bulan Desember kita merencanakan beberapa puncak rangkaian acara kegiatan tasyakur. Di antaranya kita merencanakan untuk meluncurkan edisi perdana dari Mushaf Al-Quran Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, dan juga Al-Quran edisi khusus tasyakur 100 tahun Muslim Ahmadiyah di Indonesia. Kemudian juga kita merencanakan penyelenggaraan jalsa tasyakur, kemudian juga konferensi internasional, kemudian juga beberapa seminar-seminar nasional ya, dan juga pemberian semacam Peace Award kepada sahabat-sahabat non-Ahmadi yang memang sudah berkontribusi positif terhadap perdamaian dan juga berkontribusi dalam bidang sosial, termasuk juga penghargaan terhadap anggota jemaat dari berbagai daerah yang memang sudah berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara dan juga masyarakat di lingkungannya masing-masing. Dan selain kegiatan-kegiatan tersebut juga kita juga merencanakan beberapa kegiatan lain ya, diantaranya pembukaan dan pembangunan 100 rumah belajar, kemudian penanaman 100.000 pohon, dan seterusnya. Seperti sangat banyak ya berbagai kegiatan dalam rangka menyambut rangkaian acara menyambut puncak acara tasyakur. Sebetulnya memang sudah dimulai dari tahun ini ya, dari awal tahun sampai dengan nanti di akhir tahun. Kalau tidak salah juga ada buku Ahmadiyah di Mata 100 Tokoh Indonesia ya. Nah, itu akan diluncurkan di bulan apa itu Pak Amin? Iya, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tim BPT dan juga didukung pengurus yang lain ya, sudah merampungkan testimoni berupa tulisan dari 100 tokoh nasional, dan ini akan dibukukan karena memang jumlah halamannya sangat tebal, sehingga kita memutuskan untuk menerbitkannya dalam 2 edisi. Jadi ada edisi pertama berisikan testimoni dari 500 tokoh, mungkin jumlah halamannya lebih dari 300 halaman. 50 tokoh. 50 tokoh. Kemudian edisi yang berikutnya juga 50 tokoh juga testimoni yang jumlah halamannya kurang lebih dari 200 halaman. Nah, jadi kita akan
cetak dan terbitkan dalam 2 edisi. Mudah-mudahan percetakan dan penerbitan ini bisa rampung di bulan Oktober, dan insya Allah ta'ala setelah itu kita akan adakan launching buku tersebut. Nah, kalau kita kembali kepada persepsi di para anggota Muslim Ahmadiyah, di sisi lain ada amanah hujir tentang masyarakat Indonesia bisa mengenal Ahmadiyah adalah Islam, tapi kemudian juga ada anggota yang tentu saja berharap pada saat tasakur itu dihadiri oleh Imam tercinta Hajat Khalifah Masih. Bagaimana Pak Amir menyatukan dan mengkomunikasikan dua persepsi itu? Iya, jadi yang pertama mengingat waktu yang hanya tinggal menghitung hari, hanya tinggal 100 hari. Kemudian juga informasi yang saya terima dari jemaat di negara-negara lain bahwa konfirmasi kedatangan Hazrat Khalifatul Masih itu biasanya paling cepat itu 1,5 tahun sebelumnya. Nah, sehingga atas hal ini saya menyampaikan arahan kepada panitia dan tim terkait bahwa upaya mendatangkan huzur jangan berbasis pada waktu. Nah, tetapi berbasis pada proses. Jadi upaya ini tidak berhenti dan akan terus kita upayakan. Tapi basisnya jangan pada waktu. Desember huzur harus datang. Tidak seperti itu. Nah, justru yang lebih utama, Desember adalah tepat 1 abad Muslim Ahmadiyah di Indonesia. Nah, sehingga momen tasyakur ini harus setiap anggota jemaat harus menyadari bahwa hakikat dari tasyakur ini adalah rasa syukur kita. Bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berupaya mengimplementasikan dan melaksanakan dan juga berupaya mewujudkan amanah-amanah dari Hazrat Khalifatul Masih khususnya untuk jemaat Indonesia. Baik, jadi tentu saja saya menggarisbawahi usaha, harapan, doa untuk menghadirkan hujir atau Hazrat Khalifah itu tidak pernah berhenti dan tidak dibatasi oleh waktu. Itu yang terus kita jadikan sebuah inspirasi, semangat, dan motivasi tentunya untuk bergerak bersama. Tapi juga di sisi lain jauh lebih penting untuk mensyukuri tasakur itu dengan refleksinya bagaimana kita mewujudkan amanah-amanah hujir gitu. Nah, saya akan kembali nanti ke Pak Amir, tapi sebelumnya saya akan ke Kang Aan terlebih dahulu sebagai Sadar Hudamul Ahmadiyah sekaligus Ketua Badan Pelaksana Tasakur. Saya akan membacakan sedikit profil dari beliau. Saat ini beliau masih berusia 33 tahun, betul ya Pak Sadar? Luar biasa ya. Di usia 33 tahun sudah banyak sekali amanah yang diemban, dan sejak SMA aktif menghormati jemaah baik sebagai pengurus di Makassar, kemudian di Jakarta juga menjadi KN Majlis, pengurus wilayah, wakil ketua cabang, dan kemudian saat ini mendapatkan amanah sebagai Sadar Hudamul Ahmadiyah periode 2025-2027 karena 2025 26 sampai 26, 24 26. 2024 sampai dengan 2026 ya. Iya. Pak Sadar atau Kang Aan lebih dikenal dengan dipanggil Kang Aan. Kang mungkin bisa lebih detail cerita secara teknis hal-hal yang sudah dilaksanakan, hal-hal yang masih berlangsung, dan hal-hal yang akan segera merealisasikan dalam rencana pelaksanaan tasakur. Silakan. Iya, baik Pak Yendra. Alhamdulillah berkat Allah Ta'ala kita tim di BPT itu sejak mendapatkan persetujuan dari Pak Amir pada waktu itu bekerja sesuai dengan fungsi ataupun tupoksinya, yaitu bagaimana upaya-upaya kita melaksanakan tujuan daripada tasakur, salah satunya adalah jalsa tasakur. Kemudian yang tadi Bapak Amir kita sampaikan menghadirkan Hazrat Khalifah, tapi memang pada waktu itu kami fokus kepada bagaimana upaya bisa mendatangkan pada Desember. Nah, sedikit mungkin ketika 2 minggu yang lalu kami bertemu dengan Pak Amir yang saat ini
beliau menyampaikan bahwa mendatangkan hajat khalifah itu jangan dibatasi oleh waktu, namun pada saat tasyakur ini, secara nilai atau secara spirit harus hadir di tengah-tengah kita. Jadi spirit kehadiran huzur itu harus berada di tengah-tengah kita. Jadi bukan secara fisik saja, tapi spirit beliau itu harus hadir di antara kita. Maka dari itu upaya-upaya yang selama ini kami kerjakan mulai dari, eee, rapta-rapta yang berkolaborasi dengan Pak Harijia dan juga upaya-upaya yang akan dilakukan sampai dengan puncak acara konferensi internasional yang tadi Bapak Amir sampaikan itu, melalui kerjasama dengan berbagai konsorsium, bersama dengan ICRP, kemudian Ma'arif Institute, terus berjalan, terus berlangsung, sampai dengan saat ini kita berkolaborasi mengadakan berbagai kegiatan semata-mata untuk menyambut puncak tasakur tersebut. Nah, insyaallah, terkait buku yang tadi dipertanyakan juga, itu sudah mendapatkan tanda tangan langsung dari Hazrat Khalifah ketika saya berkesempatan hadir di Jalsa UK. Dami 50 penulis itu kami serahkan kepada Hazrat Khalifah dan mendapatkan tanda tangan dari beliau, dan kami memohon doa untuk kelancaran peluncuran buku tersebut. Jadi, rangkaian-rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan sejak paling tidak awal tahun Januari 2025, kemudian di-launching secara program resmi di Maret 2025, sampai dengan saat ini kita terus mengerjakan semata-mata untuk mensukseskan Tasakur 2025 Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang mana di puncak acara yang tadi kami sampaikan konferensi internasional, ini insyaallah akan kami berikan informasi yang lebih detail lagi di kemudian hari terkait teknis dan bagaimana pelaksanaannya untuk kontribusi ke negara kita tercinta khususnya. Jadi dalam beberapa agenda utama Tasakur itu, kalau tadi mungkin saya bisa summary, ada peluncuran buku ya, Ahmadiyah Manak di Mata 100 Tokoh Indonesia. Ya. Itu saja isinya adalah tentang bagaimana pandangan-pandangan para tokoh tersebut terhadap Ahmadiyah sebagai refleksi persahabatan, refleksi pertemanan, refleksi mungkin pengamatan. Betul ya. Mudah-mudahan juga buku ini juga menjadi bagian daripada edukasi tentu kepada publik tentang paka dan data Ahmadiyah. Betul. Dan bisa dimanfaatkan tentu saja ya oleh para Ahmadi untuk bisa memberikan sebagai oleh-oleh Merchandise, betul sekali, ya. kepada sahabat, kepada kerabat, juga kepada para pejabat serta aparat tentu saja. Sehingga hoax ataupun kesalahpahaman tentang Ahmadiyah bisa mulai dikurangi. Seperti itu ya Pak. Betul sekali. Yang lainnya tadi saya dengar adalah soal konferensi internasional yang menjadi puncak acara Tasyakur bulan Desember. Mungkin bisa diceritakan itu gambaran formatnya seperti apa tuh Pak Ketua BPT? Iya, terkait konferensi internasional sejauh ini memang kami, berpikir atau merencanakan untuk melaksanakan konferensi yang isinya pemuka-pemuka agama yang tentu ketika kita berbicara internasional, kita akan datangkan dari negara-negara lain atau negara-negara sahabat kita tentunya. Ini akan berbicara tentang bagaimana menguatkan nilai-nilai perdamaian, seperti spirit yang selama ini Hazrat Khalifah kita tercinta sampaikan di berbagai kesempatan. Kemudian rangkaian berbagai acara termasuk yang tadi Pak Amir sampaikan, kita akan berikan semacam Social Peace Award ya kepada tokoh ataupun orang-orang yang berkontribusi banyak, untuk menyuarakan perdamaian tentunya di Indonesia, dan juga berbagai rangkaian-rangkaian acara yang mungkin akan menarik banyak perhatian masyarakat, Pak Enda. Nah, ini terkait detailnya tentu akan kami sampaikan selanjutnya supaya tidak terbuka atau masih menjadi penasaran untuk anggota kita. Baik, nanti kita tentukan. Nah, juga pasti para Ahmadi di seluruh Indonesia ingin tahu ya. Itu bahkan mungkin kita juga tetap harus lebih meningkatkan kesadaran kepada para Ahmadi bahwa sebentar lagi nih kita menuju puncak acara. Iya. Langkah-langkah apa secara teknis ya sudah akan dilakukan atau sudah dilakukan oleh Kang Alan agar para Ahmadi makin tahu, makin paham, makin bersemangat untuk ikut menjadi bagian daripada perayaan Tasakur yang tahu dari kata Pak Amir mungkin hanya 1 kali dalam Seumur hidup. Iya, Pak Enda. Jadi semenjak kita launching di Maret 2025, harapan kami memang ini menjadi trigger untuk ada semangat di, anggota kita
Namun, mungkin kita perlu upaya-upaya yang lebih keras lagi dan alhamdulillah di minggu kemarin atas petunjuk Pak Amir, kami diminta untuk menyiapkan, semacam aset-aset untuk branding, tentunya bagaimana, spanduk, kemudian banner, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan publikasi ke luar itu, seragam. Nah, semacam spanduk misalnya kita cetak kemudian kita, pasang di masjid-masjid kita dengan, tentu tidak mengganggu saat ibadah ya. Kemudian ada umbul-umbul, kemudian hal-hal yang berhubungan semua dengan tone color tasyakur itu harus ada di sekitar kita. Angka 100 harus ada di sekitar kita, sehingga setiap anggota, setiap Ahmadi di manapun berada itu, merasakan hal yang sama bahwa kita akan menyambut 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia.